Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah ditemukan? Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Judulnya, Saling Membantulah. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang mendapat kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Silakan Bapak Ibu. Sebab, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang dengan keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya ingin mengajak kepada setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya ingin kembali mengingatkan kepada kita dari beberapa firman Tuhan minggu yang lalu yang sudah diajarkan kepada setiap kita. Kita diajak untuk hidup rukun. Ya. Kita diajak oleh firman Tuhan untuk hidup rukun. Ketika rukun, endingnya ada satu berkat yang Tuhan berikan ketika kita menghidupi rukun. Beberapa minggu yang lalu Bu Pendeta mengajak kita untuk kita belajar menyenangkan Tuhan.
Menyenangkan Tuhan itu harus menjadi sebuah tujuan utama kita. Dan itu tujuan Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita, supaya kita menyenangkan Dia. Dan hari ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, Saudara, untuk kita belajar bertolong-tolong. Ya. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita seringkali, acap kali mendengar kata saling menolong, ya, saling mengasihi, saling membantu. Nah, kata-kata ini, Bapak Ibu, frase ini bagi kita bukanlah yang asing. Berulang kali kita sering mendengarkan perkataan ini, bahkan kita mendengarkan pengajaran ini untuk kita saling menolong. Nah, hari ini itu yang menjadi sebuah penekanan bagi setiap kita. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu, dijelaskan bahwa ajaran saling menolong ini adalah sebuah solusi dari menyelesaikan setiap masalah, setiap beban secara bersama-sama. Nah, dasar orang Kristen melakukannya, dikatakan tadi firman Tuhan, ketika kita melakukan akan hal ini, Bapak Ibu, dikatakan di sana, maka kita memenuhi daripada hukum Kristus. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita, kekristenan kita dalam kehidupan kita, itu saling menolong, ya, saling membantu, saling mendukung, saling mensupport. Ada beberapa hal yang terkandung dalam ajaran ini, Bapak Ibu. Kita harus punya kepekaan, ya, untuk melihat kebutuhan orang lain. Kita harus rendah hati, sehingga kita mau bekerja bersama. Kita harus saling mendukung, dan kita harus punya hati yang rela memberi. Apa yang tidak bisa dikerjakan kalau semuanya saling tadi? Harus punya sebuah kepekaan ketika kita melihat sebuah kebutuhan orang lain. Jangan berdiam diri saja, melihat sekitar kita, kita menunggu waktu Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, apa petunjuknya, saya pikir tidak perlu. Lakukan saja. Ketika kita melihat, menyaksikan, mendengar sesuatu yang memang perlu kita bantu, kita harus peka, ya, untuk melihat sebuah kebutuhan orang lain. Kita harus rendah hati. Kita mau bekerja bersama-sama. Kita harus saling mendukung. Kita harus punya hati yang yang rela dalam kita memberi. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Bapak Ibu, nah, berbuat baik seperti orang yang menabur benih. Jadi digambarkan seperti seorang yang menabur benih. Berbuat baik itu digambarkan seperti orang yang menabur benih. Pada saatnya, orang yang menabur itu akan menuai.
Ya. Siapa yang menabur, itu pasti menuai. Sepertinya saya tidak menuai. Ya bertanya, Bapak Ibu nabur apa? Saudara nabur apa? Tetapi yang prinsip dikatakan bahwa orang yang menabur, ya, pasti dia akan menuai. Apa saja? Kalau kita melihat seperti Bapak, apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau kau menabur angin, badai, ya. Apa saja itu menjadi sebuah hukum yang menjadikan suatu ketetapan seperti itu. Nah, suatu saat kita akan mendapatkannya kembali asalkan kita tidak jemu-jemu melakukannya. Ya. Nah, setiap perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, Bapak Ibu, itu selalu ada upahnya. Dengar baik-baik ya. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita perbuat untuk orang lain, itu ada upahnya. Nah, saya tidak bermaksud Bapak Ibu untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita ini sepertinya hanya mengejar sebuah upah. Bukan itu. Tetapi setiap hal yang kita kerjakan, setiap hal yang kita lakukan, upah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau demikian Bapak Ibu, seharusnya kita jangan iri begitu ya. Kenapa dia kok tidak? Oh, kenapa dia kok begini? Kenapa tidak? Kenapa? Orang itu nanti akan mendapatkan sebuah upah dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia tabur. Yang ditabur tidak baik, maka kita akan menuai tidak baik. Ya, kalau kita menabur baik, pasti hasilnya juga akan baik. Ya. Nah, memang saat kita menabur, Bapak Ibu, memang kita tidak langsung menuai. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya seperti itu. Tidak tiba-tiba. Kalau kita tidak menuai semasa kita hidup, Bapak Ibu, maka kita tidak akan kita akan mendapatkan nanti di surga, ya. Kalau kita mungkin tidak dapat di sini, kita di surga dapat. Ingat, keturunan kita pun juga akan menuai dari apa yang kita perbuat bagi sesama kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan, ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kepada Tuhan, mungkin hari ini kita tidak menuai seperti itu. Tetapi keturunan-keturunan kita akan menuai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Coba lihat dalam Alkitab Bapak Ibu. Kasus yang ada. Bagaimana ketika Tuhan marah kepada Salomo? Ya. Apa yang selalu diingat? Itu adalah orang tuanya, bapaknya. Ya. Kenapa? Tuhan itu mengingat segala sesuatu yang dikerjakan oleh sebelumnya, oleh orang tuanya. Itu diperhatikan, dipertimbangkan. Ya jujur Bapak Ibu, kalau kita di gereja kan begitu. Ada yang menikah, ya ada menikah. Ada orang datang, Pak Pendeta, ini ada keluargaku yang mau menikah. Jujur Bapak Ibu, saya akan melihat salah satu siapa yang membawa. Ya. Kalau dia yang membawa adalah orangnya yang baik,
Sepertinya saya berkata, siap. Tapi kalau orang tiba-tiba saya juga nggak kenal, nggak jelas, kemudian tiba-tiba, Pak Pendeta, saya mau menikah. Tanggal sekian-sekian kasusnya seperti ini. Bagaimana Pak Pendeta? Gitu kan. Nanti aja. Ngobrol dulu. Suruh datang dulu gitu ya. Kenapa? Saya nggak tahu orang ini seperti apa. Orang yang membawa ini seperti apa. Kira-kira begitu Bapak ya. Tapi ini jelas. Oh, orang ini, keluarganya ini dan sebagainya seperti itu. Enak gitu loh kita meraih, nggak ragu. Sepertinya orang itu memberikan sebuah rekomendasi kepada kita. Ya, kalau saya datang kepada Bapak dengan kata lain seperti itu. Ketika saya datang kepada Pak Pendeta, saya memberikan sebuah jaminan, kurang lebih gitu ya. Tapi kadang ada orang yang tiba-tiba datang, sudah memberikan tanggal, memberikan waktu, dan juga punya kasus dalam pernikahannya. Pak, kapan? Apakah bisa kami dilayani di gereja ini? Saya bilang, jangan bisa dan tidak. Bapak udah datang dulu ke gereja, bawa orang itu kepada Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta ngobrol. Ya, selalu Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh oleh pendahulu dulu, kakek nenek kita, ya, opung kita, orang tua kita, ya, itu berpengaruh nantinya juga kepada akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Ya. Karena itu ketika kita tidak menuai semasa kita hidup, Bapak Ibu, ada generasi kita, ada keturunan kita yang akan menerima apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, pesannya kepada setiap kita adalah selama kita hidup di dunia ini, mari kita banyak berbuat baik. Apa ruginya? Tidak ada yang rugi. Orang yang berbuat baik, orang yang menolong, Bapak Ibu, sudah diberikan upah, dia akan menerima upah. Apa rugi? Walaupun nanti kita akan melihat bagaimana balasan orang yang kita tolong. Apa tantangan ketika kita menolong orang lain. Tetapi jangan hindarkan, buang semua itu. Ya, jangan pedulikan tentang hal-hal seperti itu. Yang pasti ketika kita membantu, ketika kita menolong, Bapak Ibu, ada upah yang Tuhan sediakan kepada kita. Itu kita dapatkan. Toh, kalaupun mungkin kita tidak dapatkan, maka keturunan kita, generasi kita, Bapak Ibu, akan menerima apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu kita. Sebab itu, mari saya mengajak kepada setiap kita, selama kita masih hidup di dunia ini, banyaklah berbuat baik. Berbuat baik apa yang bisa kita lakukan? Apakah selalu bicara tentang duit, ngasih, membantu? Tidak. Cobalah tengoklah kanan kirimu dan dia berikan senyuman yang baik. Ya. Ya. Bapak Ibu, berbuat baik senyum saja itu susah. Tapi kalau tanggal muda gini, katanya si Mama Baby itu, pokoknya Pak Pendeta, jangan di tanggal-tanggal. Ya. Hebring. Cerah. Ya kan? Mulai kalau sudah pertengahan bulan mulai kusut. Suami istri, suaminya mau pegang istrinya, takut. Strumnya keras. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi mari saya ingin mengajak, selama kita ada kesempatan, banyak-banyaklah berbuat baik. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6,
di sana dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nanti ikan asinmu kamu jualan banyak nanti untungnya. Ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Karena itu Bapak Ibu, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau taburanmu sedikit, jangan mengharapkan tuainya banyak. Ya. Pak Pendeta, apa yang kita tabur? Ya kebaikan lah. Paham ya Bapak Ibu Tuhan? Sehingga jangan pernah kita kendor. Ya. Apapun situasinya, apapun keadaan kita, kalau kita masih berikan kesempatan Bapak Ibu, ini waktu kita, segeralah cincingkan lengan, cincingkan rok, celana, untuk kita berbuat baik. Nanti kalau Bapak Ibu sudah dibawa ke sumur kondang, jangan harap. Cicing wai aja di sana. Kita tidak akan bisa bersenyum, tidak akan bisa tersenyum, kita tidak bisa akan kumpul-kumpul, kita tidak akan bisa saling yang mengasihi, saling menunda sebagainya. Ingat Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata menolong itu tidak hanya sekedar urusan mengulurkan tangan sesuai kemampuan saja. Tetapi yang saya ingin mengajar Bapak Ibu, mengingat kepada kita Bapak Ibu, melainkan ada sebuah tantangan sendiri ketika kita menolong. Ya, kita menolong. Nah, tantangan itu Bapak Ibu, terkadang membuat kita ini menjadi goyah, membuat kita ini menjadi loyo, menjadi semangat kita sudah mulai pudar. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena ternyata ada tantangan juga dalam kita memberi. Tadi, waktu kita menolong, Bapak Ibu, niatnya itu tulus. Tetapi kemudian, itu menjadi pudar. Ya kan? Awalnya kita mungkin menolong tulus gitu loh. Gak ada lah niatan-niatan yang lain yang pokoknya tulus lah. Tetapi ketika ada tantangan yang tadinya itu mulus, sudah mulai ya bergeser dan kemudian menjadi pudar. Kalau dibaca begini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah melakukan sesuatu, Tuhan sudah memberikan Bapak Ibu penilaian, memberikan sebuah punten 9, nilai 9. Ya, tapi seringkali Bapak Ibu, nilai 9 yang Tuhan kasih itu mulai dikoyak-koyak. Tidak dibiarkan utuh 9. Sehingga mulai gak jelas nilainya tadi seperti itu. Ya. Nah, apa tantangan? Apa saja tantangan yang bisa membuat kita itu menjadi pudar? Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita menolong, membantu orang lain, siapapun Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, tantangan yang pertama, kita harus siap untuk menerima apa yang namanya penolakan. Ingat Bapak Ibu, tidak semua orang senang ditolong di saat kesusahan. Ya. Ingat itu, tidak semua orang senang ditolong ketika mereka dalam kesusahan.
Apalagi orang yang akan kita tolong itu Bapak Ibu tidak meminta pertolongan kepada kita. Ya. Tidak semua orang itu mau ditolong dalam keadaan susah. Apalagi dia tidak ngomong. Justru itu bisa justru menjadi sebuah persoalan, menjadi masalah. Apa yang sering terjadi dalam kehidupan keseharian Bapak dalam praktek? Dia merasa sepertinya direndahkan. Sepertinya orang ini dipermalukan ketika kita membantu saudara kita, orang yang kita tolong. Tersinggung. Ya, ini sebuah tantangan. Karena ada yang menganggap bahwa dia merasa dicap lemah jika menerima pertolongan daripada orang lain. Saya bisa, saya mampu. Kalau kamu menolong saya, sepertinya saya ini lemah. Sepertinya saya miskin. Ada orang yang sikapnya seperti itu. Atau bisa jadi Bapak Ibu, orang yang ditolong itu tidak bisa membalas, ya, tidak bisa membalas kebaikan orang yang menolongnya. Kenapa dia mengalami sebuah penolakan? Kenapa dia menolak? Bisa jadi hal seperti itu. Itu sebuah respon yang seringkali kita ketemui ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain. Ya, kalau sudah sikap kita seperti ini, Bapak Ibu, 1-2 kali kita akan dibiarkan kira-kira oleh orang yang sudah tahu dengan Bapak Ibu. Kenapa? Takut nanti kemudian menjadi salah. Ada kesannya bahwa kita ini merendahkan akan keluarga itu. Ya. Jadi ketika kita membantu Bapak Ibu, ingat kita juga harus siap untuk ditolak. Bagaimana kita menghadapi orang yang tipenya seperti ini? Kalau di Jemaat Pendeta nggak ada orang yang tipenya seperti ini. Semuanya bager-bager. Hanya orang di luar sana. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana ketika Bapak Ibu menghadapi dengan orang yang tipe seperti ini? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah ketika Bapak Ibu datang maki-maki? Bapak Ibu maki-maki, you nggak tahu diri, sudah miskin, melarat, sombong, belagu. Apakah itu yang Bapak Ibu katakan? Tidak. Maklumi saja. Iya. Maklumi saja ketika Bapak Ibu ada orang yang meresponi tidak baik ketika Bapak Ibu berbagi. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga tidak perlu tersinggung. Ya. Tersinggung jika uluran yang bisa menyelesaikan dengan baik tapi orang itu menolak. Ya. Jangan Bapak Ibu marah-marah, maklumi saja. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua tadi apa? Maklumi. Yang kedua, jangan tersinggung lah. Jangan kapok, kira-kira begitu. Nah, jika suatu saat nanti orang tersebut butuh pertolongan, ya, bantulah. Jangan diingat-ingat sejarah masa lalu. Catatannya dibuka, agendanya, lihat.
Saya nanti takut kalau saya nanti ngasih orang ini, orang itu begini. Enggak, ketika dia membutuhkan pertolongan kita, Bapak Ibu, segeralah ya, lakukan untuk menolong orang tersebut. Ya. Yang penting Bapak Ibu, dalam menolong orang lain, Bapak Ibu harus tahu, ada ketentangan, tidak mudah Bapak Ibu, ketika kita juga mengajarkan itu kepada orang lain. Siap untuk menerima penolakan. Ketika ditolak, Bapak Ibu tidak boleh memaki-maki. Jangan kemudian Bapak Ibu tersinggung. Biarkan, maklumi saja. Ya, maklumi saja. Mungkin ya dia orangnya seperti itu. Tunggu saja waktunya dia akan ngomong kepada kita. Kalau dia ngomong, ya jangan diungkit-ungkit. Ya, jangan diobrolin lagi seperti itu, tidak. Tetapi segera lakukan. Yang kedua, tantangan yang kedua Bapak Ibu. Ya. Kita harus siap untuk sakit hati. Ini menolong tapi kita diingatkan, karena ini juga tantangan Bapak Ibu. Ya. Untuk siap sakit hati. Bapak Ibu siap menolong untuk siap sakit hati? Kalau gitu Pak Pendeta nggak usah lah, daripada ada seperti itu saya nggak menolong, tidak. Karena apa? Karena ketika kita mengerjakan itu, kita sedang melakukan memenuhi hukum Kristus. Jangan takut dengan tantangannya, tetapi kita sudah dipersiapkan, diperlengkapi, siap untuk sakit hati. Nah, menolong orang terkadang ada sisi negatif untuk diri kita juga, ya. Kok bisa, Pak? Nah, hanya karena sudah menolongnya dari kesusahan, ya. Tiba-tiba muncul rasa ingin mengatur kehidupannya. Ya. Kalau kita sudah menolong, sudah deh, ya. Kita mulai ingin mengatur kehidupan daripada orang yang kita tolong. Jadi nanti kalau kamu nikah, ya, sudah ditentukan, begini-begini. Jangan begini-begini, standarnya harus begini-begini. Jadi mulai dari urusan karir sampai jodoh, Bapak Ibu, sepertinya orang yang menolong ini pingin ikut campur seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian merasa kecewa, orang yang menolong ini, akhirnya dia kecewa, karena yang ditolong itu bisa jadi berbeda pendapat. Tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Saya menolong khotmah. Saya mulai ikut-ikut tentang khotmah, ngatur khotmah ya, tentang jodohnya. Nanti kalau kamu jodoh, gak usah lah buat kamu begitu kan. Tetapi ketika apa yang saya minta, apa yang saya harapkan, itu berbeda pendapat begitu ya. Saya mulai sakit hati. Saya mulai kecewa. Ya. Saya mulai kecewa. Kenapa? Karena berbeda pendapat. Karena apa yang kita mau itu tidak dijalankan oleh mereka. Sehingga kita bisa jadi kita berkata, aku menyesal menolong kamu. Aku menyesal telah membantu kamu. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, apakah ini yang dinamakan ikhlas dalam kita menolong? Ya. Ini sama saja dengan mengharapkan balasan. Orang yang seperti ini ingin mendapatkan sebuah balasan dari apa yang dia kerjakan kepada orang lain. Walaupun sifatnya bukan materi. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara nanti membantu orang lain, tidak sejalan berbeda pendapat, ya biarkan saja. Bagian Bapak Ibu kita hanya bisa menolong orang lain, itu saja.
Kalau apa yang nanti yang diharapkan Bapak Ibu itu tidak terkesampaikan, jangan kemudian Bapak Ibu menjadi sakit hati, jangan kemudian Bapak Ibu menjadi marah, kesal, dan tidak ingin Bapak Ibu melakukan sesuatu yang baik seperti yang diajarkan Tuhan. Ada pepatah apa itu? Ada pepatah mengatakan apa? Air susu dibalas dengan air kubah. Kan begitu kadang-kadang. Orang yang ditolong tidak baik kepada kita, justru mukul, mentung kepada kita. Bahkan kita di lingkungan kita kadang-kadang kita dijelek-jelekan. Ya? Ketika kita jelek-jelekan, kita sudah mulai kecewa. Oh, dulu kamu nggak punya, saya yang nolong. Tapi kok kenapa kamu begini-begini? Bapak Ibu, kita yang baik, kita yang punya hati seperti Tuhan, kita yang sudah ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu jangan pudar gara-gara seperti itu. Kebaikan kita jangan sampai pudar karena sebuah sikap daripada orang lain, tidak. Ya. Bapak Ibu di lingkungan di mana saja, ketika Bapak Ibu ketemu sapa mereka, dia tidak mau menyapa, itu bukan urusan kita. Ya. Udah bagi kita orang yang baik, orang yang pingin seperti apa yang Tuhan ajarkan, ya kita sapa saja. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Ya, dia tidak nyaut. Mau berkata apa, anjing lu ada sebagainya, silakan urusannya dia. Ya, bagi kita orang yang baik, karakter kita, ciri kita tidak seperti mereka. Kita tidak terganggu dengan orang seperti itu. Ya. Ini yang saya ingin mengajak Bapak Ibu, supaya kemudian ketika kita menolong orang lain, membantu orang lain, jangan kemudian kita menjadi sakit hati. Berarti ada udang di balik bakwan, rempeyek, apalagi. Ya kan begitu. Enggak ngaruh, silakan. Saya tuluslah memberikan apa saja kepada enggak ada kepentingan yang lain. Ya. Ya, jadi siap untuk sakit hati. Yang ketiga, tantangan yang ketiga, kita juga siap untuk tidak mengingat apa yang telah diberi. Coba dulu, gitu kan kita ya. Ingat dulu, kalau kamu tidak aku tolong, kamu tidak akan bisa sehebat ini, sesusah ini. Benar Bapak begitu? Benar begitu Bapak? Ya kan? Hah? Benar begitu? Hah? Ada begitu? Kalau dulu kamu nggak tolong sama aku, kamu nggak akan bisa. Nah, hebatnya yang ditolong Bapak Ibu, yang sekarang kita mendengar, kalau kita ngomong begitu Bapak Ibu, orang yang ditolong ini akan ngomong, saya, bukan berapa yang Bapak Ibu dulu tolong saya akan ganti. Iya kan? Ada begitu Bapak Ibu. Karena dia sudah mapan, sudah sukses. Ya kan? Itu menyakitkan kalau mendengar begitu. Berapa yang Bapak Ibu tolong? Hitung. Saya akan kembalikan. Ya kan? Ada loh orang-orang seperti itu. Ya. Kenapa Bapak Ibu seringkali kita dalam diri kita yang memberi, seringkali ucapan itu juga ada muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menolong dia, ya mungkin kamu tidak akan seperti ini, ya. Atau mungkin kita sudah ditolong, kelakuanmu buruk nggak berubah, diungkit-ungkit. Aku sudah bulain kamu, tapi kamu begitu terus gitu. Jadi siap Bapak Ibu untuk kita tidak mengingat apa yang kita kerjakan kepada mereka. Biasanya itu terjadi Bapak Ibu yang praktisi seperti ini, ketika orang yang ditolong itu sudah mulai membuat sebuah
ulah. Ya. Kita lupa akan prinsip yang akhirnya kita mulai mengungkit-ungkit kebaikan yang dulu yang kita sudah buat. Kalau kita mengalami seperti ini, Bapak Ibu, inilah sebuah ujian Tuhan kepada kita. Terlepas dari pelakuan yang ditolong, seperti ungkapan bahwa kacang yang sudah lupa kulitnya. Ya kan? Begitu ya. Sudah lupa kepada saya begini. Ya, itu juga sebenarnya karena kamu. Ini sebenarnya yang perlu perlu kita hidupi, kita teladani, kita lakukan dalam kesadaran kita seperti itu, Bapak. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai sesuatu yang ikhlas, yang murni, yang tulus itu menjadi pudar, Bapak Ibu. Karena kita fokus kita kepada orang yang ditolong, dan akhirnya kita ini menjadi kecewa. Ini salah satu tantangan yang harus kita siap menerima, kita hadapi ketika kita nanti ya menolong, membantu, mengasihi orang lain. Pinggirkan semua. Kita sudah diingatkan. Nggak ngaruh. Ya jangan kemudian ngomong, Pak, saya kan manusia. Ya kan? Saya kan manusia. Kalau Bapak Ibu ngomong ke saya, baru sadar. Aku pikir kamu setan. Kira-kira begitu. Artinya ketika kita ngomong, saya ini manusia, kita pingin untuk memaklumi. Ya, sebenarnya orang lain pingin supaya kita memaklumi. Saya melakukan seperti ini kan saya manusia. Harapannya ditoler gitu kan. Ya karena kamu manusia gitu ya. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi itu yang sedang kita hadapi ketika kita membantu orang lihat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu. Pertanyaannya, siapa yang perlu kita tolong? Tadi kita bicara ada tantangan. Kemudian siapa yang kita tolong? Kita perlu menolong orang lain tanpa melihat warna kulitnya. Ya. Keturunannya, pendidikannya, agamanya, latar belakang hidupnya. Apa sajanya. Tanpa melihat itu semua. Kalau ada tanggamu teriak, jangan lihat agamanya dia apa. Sukunya dia apa. Ketika dia berteriak, Bapak Ibu, tolong. Kira-kira seperti itu, bantu seperti itu. Kemudian, jangan kemudian nanti kalau aku tolong, apakah dia akan berbuat baik? Apakah tidak mengecewakan aku? Ya? Biasanya kan kita begitu kan? Karena kita sudah pernah dikecewakan gitu loh. Sehingga ketika orang itu datang kepada kita takut kemudian kalau kemudian orang itu membuat kita kecewa. Tetapi Alkitab dengan tegas tadi mengatakan kepada setiap kita, ya, bahwa yang kita tolong dulu Bapak Ibu dikatakan di sana adalah saudara seiman. Ya saudara seiman yang perlu kita tolong. Ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan memandang ketika Allah memilih siapa raja, siapa itu? Daud, Bapak Ibu. Daud ini masih merah-merah, unyu-unyu.
gitu ya. Tapi ada saudaranya yang gagah perkasa gara-gara begitu. Tapi katakan bukan ini. Tapi justru yang menjadi pilihan adalah Daud, ya, bukan karena wajah seperti itu. Nah, terlebih utama lagi kita harus memperhatikan dalam menolong mereka yang mengajar kita tentang firman Tuhan. Ya, yang pertama siapa yang kita tolong? Janganlah memandang apa latar belakangnya, agama dan sebagainya. Kalau masih dia manusia, itu tolong. Terutama dikatakan yang paling pertama yang perlu kita tolong adalah orang-orang yang seiman. Yang kedua, siapa yang kita tolong? Kita harus memperhatikan dan menolong mereka yang mengajar kita tentang firman Tuhan, yang telah membimbing menuntun kita kepada kebenaran. Siapa itu? Hamba Tuhan. Siapa itu? Penginjil, pelayan-pelayan Tuhan. Itu yang kita harus tolong, harus kita bantu. Ayat yang ke-6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Itu yang kita orang tahu. Tapi kalau dalam praktek tidak, saya kadang-kadang lucu gitu ya. Kita seringkali menolong kepada orang yang menolong kita. Kita ingat. Tapi kita lupa ada orang-orang yang menaruh sesuatu dalam diri kita itu kepada Tuhan. Kita selalu ingat kepada hanya orang yang menolong kita. Kita lupa bahwa juga ada orang-orang yang menaruh sesuatu kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini, itu yang perlu kita tolong. Ya. Itu yang perlu kita bantu seperti itu. Kita dapat menolong para hamba Tuhan bukan saja dalam bentuk uang atau materi, tetapi juga rasa hormat. Ya, selalu tidak ngomong-ngomong begitu ya. Tidak selalu bicara tentang duit dalam memberi hamba Tuhan. Ya. Tidak selalu membelikan bakso. Ya. Tidak selalu kirim makanan ke pendeta, tidak, ya. Ya. Panggang ayam, panggang babi, nanti pendetanya cepat mati. Ya, artinya Bapak Ibu, jadi tidak selalu bicara tentang uang, tidak selalu bicara materi. Ada rasa penghormatan, ya, ada rasa hormat, ya, menjunjung mereka dalam kasih, ya. Karena itu kita harus berusaha mencukupkan kebutuhan para hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan seperti yang diperbuat oleh jemaat di Makedonia. Makedonia itu adalah jemaat yang miskin, tetapi dia memperhatikan sebuah pekerjaan Tuhan, sebuah pelayan Tuhan seperti itu. Ingat segala pengorbanan yang kita lakukan untuk mereka tidak akan pernah sia-sia. Ketika ada hamba Tuhan melayani dan sebagainya, Bapak Ibu belajar untuk memperhatikan mereka. Kurang lebih begitu ya. Anak muda, jangan kenapa. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya tidak tahu begini ya, sedikit berbagi tentang di Malang. Kan pelayanan di Malang gitu ya. Saya nggak ngerti ada jemaat-jemaat yang juga ngerti tentang seperti itu. Di waktu-waktu khusus tertentu, Bapak Ibu, biasanya itu dilakukan. Di waktu-waktu hari-hari khusus. Kalau dulu waktu di gereja, Ibu melayani itu di satu gereja, Bapak Ibu, itu kalau sudah namanya Paskah dan Natal, itu luar biasa lah. Ya kan? Kalau guru sudah naikkan kelas itu, biasanya amponya banyak. Kira-kira begitu ya. Kalau kita dulu di Malang,
itu kalau sudah Paskah atau apa namanya Natal, biasanya seperti itu. Itu yang sering dilakukan, tapi tidak semua Bapak Ibu ya. Kadang-kadang siapa yang mengajarkan seperti itu, ternyata ketika kita melihat firman Tuhan memang itu menjadi sebuah apa ya, sebuah pengajaran kepada kita. Ya. Untuk kita memperhatikan akan hal-hal seperti itu ya. Jadi siapapun Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu juga bisa belajar ya apa namanya berbagi tentang orang-orang yang melayani Tuhan. Ya. Klien kita ini kelihatan Bapak Ibu bajunya ini kurang bagus, saya ingin belikan dia. Begitu. Ya. Kira-kira seperti Bapak ya. Karena plan di sini tidak ada yang dapat gaji. Ya. Di tempat ini nggak ada yang dapat apa kecuali pendeta. Itu yang harus dikasih. Yang plan tidak. Ya. Kalau pergi kemana-mana ke Cikarang kemarin bayar. Untuk apa? Untuk beli bensin, untuk sewa ini, untuk iuran dan sebagainya. Ya kan? Nah, Bapak Ibu seperti itu. Tapi kami di sini belajar. Ya, tidak hanya mengajar seperti itu, tetapi kami juga selalu ambil bagian. Ya. Kenapa? Ya, jangan hanya mengajarkan sesuatu, tetapi kita tidak mempraktekkan apa yang dikerjakan seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang kita tolong. Itu orang-orang yang kita perlu bantu. Sebab itu, yang sifatnya umum, yang sifatnya khusus, Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan. Ya, sekali lagi, ada tantangannya, ada upahnya, ya, ada hal-hal yang kita tahu, siapa yang perlu kita bantu, yang kita perlu tolong. Dan mari saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya kita tidak jemu-jemu dalam berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan dalam beberapa minggu, ya, sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, saya berharap itu sudah mulai menangkap, mengena kepada kita. Dan ada sesuatu yang sudah mulai kita kerjakan. Kita dimentorin oleh Pak. Di treadmill, kita dimentorin oleh Pak Karisal. Saya berharap Bapak Ibu yang belajar tidak boleh berdiam diri. Kita nanti ingin memberikan sesuatu kepada beliau sebagai rasa hormat kita, sebagai rasa penghargaan kepada mereka. Ya. Bapak Ibu, gereja ini melatih anak-anak kita. Katanya anak-anaknya adalah masa depan gereja. Mereka adalah penerus-menerus. Apa buktinya? Apa bukti kepedulian daripada kita? Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saya ingin juga nanti Bapak Ibu berkontribusi, membantu berbagi. Ya. Walaupun mungkin itu bukan anakmu secara daging. Tetapi Pak Pendeta rindu anak-anak kita ini bisa menjadi masa depan bagi gereja. Mungkin tidak seberapa yang Bapak Ibu persembahkan untuk anak-anak kita melalui pendidikan belajar seperti itu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sedang menginvestasi. Nanti kelak anak-anak kita yang kita didik itu, ketika dia akan bergereja, mungkin tidak di GKN atau di tempat yang lain, dia akan menjadi seorang pemimpin, ya. Dalam hal apa? Menyanyi. Dia akan menjadi pelatih. Dia akan menjadi pelatih. Dia akan mengajari dan mengajari. Mungkin apa yang kita investkan tidak terlalu besar, tetapi itu nilainya bagi setiap mereka. Saya rindu seperti itu. Ya. Bapak Ibu, saya sudah bilang kepada kita, kalau pendeta berangan-angan jangan dihalang-halangi. Ya. Mari kita ikuti. Pak pendeta lari, kira-kira ikuti. Kalau tidak sanggup, istirahat dulu. Kira-kira begitu ya.
Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, saya percaya, saya optimis, gereja ini bisa, jemaat ini bisa. Asalkan tadi, kita harus rukun. Kita harus menyenangkan Tuhan. Kita harus belajar untuk saling berbagi. Apa yang tidak bisa? Bisa. Ya puji Tuhan lah Bapak Ibu. Sarana kita sudah ada. Ya. Komputer kita sudah ada. Muka belakang sudah, saya percaya tidak akan ganggu. Speknya tuh tinggi. Dan nanti kita pingin ini satu alat ini tidak mengganggu kita. Nanti kita pingin punya alat untuk bisa kita merekam supaya nanti itu akan semakin bagus seperti itu. Saya terlalu optimis dan biarlah kita rindu supaya gereja ini yang kecil seperti ini juga bisa memberkati akan banyak orang. Ya. Dan dari mana? Dari setiap Bapak Ibu yang mengerjakan, yang melakukan bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Mari Bapak Ibu, kalau Pak Pendeta punya seperti ini, kerinduan seperti ini, itu ada sebuah misi. Ada sesuatu yang ditanamkan. Ya. Pak Pendeta sadar, Pak Pendeta tidak bisa melatih bagaimana bernyanyi dengan baik. Walaupun kita dang-dang hepeng, kita percaya ada anak-anak Tuhan yang nanti akan berkontribusi. Sehingga nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat. Ya, dia nanti akan cikal bakal ketika ada di gereja mana saja, walaupun tidak di GKN, anak-anak kita menjadi itu investasi. Amin. Mari kita tunduk kepala.